23 tahun saya bersama teman-teman di madrasah dengan pola seperti itu, yang 90% nggak nurut. Udah stroke belum? Terima kasih Pak Ustadz. Sadar akan pentingnya surat Al-Fatihah yang 3 kalimat ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kunci sukses. Istiqomah, disiplin, waladhdallin, maghdub ya, ghairil maghdub. Gini. Istiqomah kunci sukses. Konsisten. Ghairil maghdub itu kunci sukses. Tidak dimurkai. Siapa yang dimurkai? Orang yang tidak disiplin. Waladhdallin, dan tidak tersesat. Siapa yang tidak tersesat? Orang pinter. Pinter, disiplin, istiqomah, guys, sukses. Ini susah. Antum dengan perusahaan bakerynya, teman-teman susah ini diajak beresnya. Tapi kerjaan beres kan? Oke. Saya dengan itu mah bakery, saya madrasah. Ya, ada di madrasah guru yang tidak on time sholat. Ada. Itu sholat subuh, rada burang, ayah. Oh, ayat. Ada. Saya ingetin sudah. Untung Allah hanya memerintahkan kepada Rasulullah, wa ma'alaika illa balagul mubin. Tugasmu adalah menyampaikan sejelas-jelasnya. Itu saya lakukan. Bukan tugas saya nyuruh dia sholat. Mangga, mau sholat mau enggak kumadinya. Tugas saya ngasih tahu. Kira-kira 23 tahun saya bersama teman-teman di madrasah dengan pola seperti itu, yang 90% nggak nurut. Udah stroke belum? Saya udah stroke harusnya. Kenapa? Saya membiayai karena sekolahnya gratis. Saya cari uang sendiri, saya bayar honor mereka, saya bayar juga makan santri semuanya karena boarding school. Semua saya kerjakan tapi nurut 10% lah. Kira-kira stres tuh? Stres. Gus gratis gitu tadi. Gratis, orang nunyangan duit. Manehna teh nurut ka urang, mun urang eureun pan manehna teh dahar. Tapi saya tidak pernah mengatakan kalau saya tidak mencari uang, mereka nggak makan, karena saya yakin yang memberi makan itu Allah. Keyakinan itu juga saya tahu bahwa innaka la tahdi man ahbabta lakinallah yahdi may yasha. Tugasmu ya, sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Karena Allah yang memberi hidayah. Untuk urusan merubah seorang menjadi baik itu bukan tugas kita. Yaudah. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Tetap aja sholat bro. Saya pernah teman ini lagi kita ngariung-riung terus ketiduran. Saya kebetulan bangun belum azan, akhirnya yang biasa azan masih tibra. Yang ada yang paling susah santri nih, susah bangun. Saya ngebisik saja sama santri. Hei, rek maut siapa maneh? Cukup gitu, muridnya, walah, lari dia, uduk kan itu. Saya nggak ngegebrak-gebrak, sholat dasar neraka. Ada guru saya. Kenapa saya bisa cool seperti itu? Ada guru saya yang dulu dikit-dikit kalau ngebangunin, ngingetin atau apapun bahasanya neraka sih. Apa yang terjadi bro? Dia meninggal setelah di tengah-tengah dia bertengkar sama istrinya, surga neraka. Dia meninggalnya di tengah-tengah pertengkaran dengan istrinya. Padahal dulu waktu saya jadi santrinya itu setik-ketik neraka. Seolah-olah maneh nawen ahli surga teh. Tapi orangnya ikhlas, saya tahu orangnya ikhlas. Dan mudah-mudahan itu juga husnul khotimah. Saya nggak ngerti ya, artinya mudah-mudahan meninggal dia tidak seperti yang kita lihat ya. Tapi mau gitu. Dalam keadaan bertengkar. Akibatnya saya berpikir, jadi dia yang berdakwah ngingetin surga, disiplin ini. Terus gedingan mau tak gitu. Oh, motivasinya. Mungkin waktu itu motivasinya dia sebagai pendidik. Membangunkan, hudang, neraka, dengan sedikit kesombongan sebagai guru. Ya kan? Mungkin. Hati-hati. Ini saya ingatkan semua, nanti ke istrinya. Kalau istrinya salah, misalnya istrinya boros, jangan dilarang belanja, jangan. Bikin alpa aja udah kita. Cina belanja sorangan di warung sorangan kan itu. Bikin aja. Senang sekali beli kemana, selalu saja bikin cake misalnya, beli kue. Boros karena kue wae. Ya udah, undang aja master chef kita suruh bikin kue di rumah. Sisanya dileg-leg sama istri, sisanya jual. Lumayan kan? Tidak ada istilahnya, tidak ada
tidak ada kewajiban kita untuk memaksa orang berubah seperti apa yang kita inginkan. Dan alhamdulillah saya nggak pernah nyuruh sholat tadi sama anak, nggak pernah nyuruh. Saya juga tidak pernah maksa anak untuk baik, enggak. Alhamdulillah cukup saya jadi contoh aja. Nggak tahu eta ge pantes henteu dicontoh ku barudak. Tapi alhamdulillah anak-anak berjalan istiqomah gitu. Alhamdulillah. Ya buktinya yang dilakukan itu memang ampuh gitu tadinya. Maksudnya tanpa harus ngingetin mah kudu tapi tanpa harus sampai punya aduh itu berubah gitunya. Jangan ada perasaan bahwa kita lah yang berubah dia, jangan. Sampai hari ini saya tidak ingin mengatakan bahwa saya sudah merubah satu kelompok, satu orang, enggak. Tetap Allah itu mah. Itu mah hak Allah sepenuhnya. Mau ahli surga, mau tidak dia, padahal dia. Seperti guru saya tadi. Saya yakin dia belajar agama ti orok. Dah hidup di pesantren. Tapi mautna bertengkar dengan istrinya. Ngagoblok-goblok. Lepek maut. Sedih itu sih. Secara zohir itu meninggalnya buruk. Tapi mudah-mudahan ada nilai lain ya dari Allah. Saya berharap tetap. Saya juga merasa besar oleh dia kok. Merasa diajari oleh dia, dapat ilmu dari dia. Saya merasa seperti itu. Tuh. Jadi bisa saja Allah memilih dia seperti ini. Ada teman, wah itu tatona di mana-mana. Tato teh dari mulai di dia huruf ABCD, di handapna huruf hijaiyah. Ya papan tulis, oh pokoknya suasana kelas. Di tonggongnya tulisan PAUD. Jadi gus luar biasa lah tatona. Mabok. Dan dia pengedar narkoba. Tapi dia sekarang udah hampir setahun lah ikut ngaji terus sama saya. Lain ente ngaji terus. Ngaji terus ikut. Kalau ada pengajian dia ikut. Pengajian siapa juga dia ikut. Mulai dia tadinya sama saya terus nuturkan gitu ya. Sekarang sudah mulai pilih-pilih yang lain, nambahan. Bager. Apa coba? Akhirnya saya tanya, bro, apa sih lebihnya ente? Biasa we Allah menurutnya nuntun. Apa yang menyebabkan Allah nuntun? Ternyata selama dia jadi orang ngaco itu, satu kebaikan dia yang diikat terus tetap ada oleh Allah, dibiarkan tetap ada. Apa? Dia baik sama ibunya. Baik aja, sampai ada 10 adik kakak, ibunya sekarang sudah sepuh, dia yang ngurus. Oh ternyata istiqomah baik sama ibu membuat hidayah itu jadi gerbang hidayahnya. Ada satu lagi, ini mau pengedar pisan. Giginya juga udah habis lah. Mukaan botol gana teh. Ku sigana teh habis. Itu pararuguh. Sekarang dia belajar, diajar Quran sekarang baru 6 bulan ini. Hese asupna atuh dieusian ku alkohol tadina. Hese ya wajar lah berjuang terus. Itu enggak pernah saya suruh. Saya hanya menjadi sahabat dia. Dan saya menjadi sahabat dia yang baik sampai di akhirnya orang resep ke mana, orang yang siga mana, gitu bahasa nanti. Akhirnya dinurutan dan ikut belajar lah, dia baca Quran kan. Apa yang membuat dia belok dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang seperti itu? Setelah saya lihat, ternyata dari sejak SD dia tidak pernah meninggalkan sholat. Meskipun sedang mabuk. Aing mun keur mabuk sholat mah kewajiban. Kadang-kadang aing nyarane batur geus ruku aing ngagobrak. Gitu. Iya gitu cara. Itu cerita dia. Jadi sambil nyender gitu sholatnya tanya. Ada aing mun sholat aing doraka sia teu sholat gitu. Jadi sholat itu meskipun saya yakin tidak diterima oleh Allah, tapi oleh Allah tetap ditempelin ya sama orang itu. Terus didampingkan dengan orang itu. Karena Allah tahu bahwa itu pembuka hidayahnya suatu saat. Benar. Gara-gara dia konsisten di sholat akhirnya apa? Dia dapat hidayah. Gitu. Nah. Makanya panjang pondokna yang maca kudu bener. Orang bismillah. Mun teu meunang kitu. Teu meunang kudu bener. Oh kitu nya bismillah. Panjang teuing. Oh. Wah, hese ngajarkeunana. Tapi alhamdulillah dia sudah enggak pernah mabok lagi udah. Lebih dari 1 tahun lah teu mabok. Kebayang umurnya sekarang 62. Kakara 1 tahun. Bersyukur tuh sih. 61 tahun dia liur. Dan sekarang tahun terakhir baru bener. Bersyukur tuh. Luar biasa itu. Ada satu kebaikan. Jadi kalau ada yang salah dari sahabat kita, teman kita, pasukan kita, siapa saja, cukup ingetin aja. Ada teman saya gawe dengan bobogohan. Saya gak ngingetin. Kalau saya inget, woi haram itu.
bahasa dia apa? Hayangnya mana itu payu gitu. Kan jadi orang terhina ya. Nggak tuh bisa. Hayangnya mana gitu itu payu. Saya nggak gitu. Negurnya ke dia. Hati-hati si maut. Nah pergi. Si maut pas Noel pas maut ludet. Sayang kelepak walah ludet kan. Akhirnya dia berhenti. Cukup bahasa saya seperti itu. Pendek saja. Nah, itu. Siap. Nanti rekamannya kita siapin ada di YouTube Majelis Scale Up ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau tahu informasi lebih jelas tentang ini, itu gabung di grup Telegram di scaleupiman.com ya. Insya Allah semua informasinya ada di sana dan semua pembahasan ini insya Allah kita upload di channel YouTube kita Scale Up Iman, Majelis Scale Up ya. Begitu teman-teman semua, jangan lupa silahkan diagendakan terus bahwa ini akan kita selenggarakan setiap hari Senin pada asar. Ya, Senin pada asar, ini formatnya berbeda, harapannya ini hadir itu untuk memecahkan segala permasalahan terutama para laki-laki ya, para bapak yang nanti datang ke rumah tuh bukan jadi biang masalah lagi tapi pemecah masalah.